Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Taunggahan, yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Jangan menangis terus. Kalau tidak menangis terus, Kanda juga ikutan bersedih. Bagaimana Dinda tidak sedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih lagi, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja, Baginda? Tidak, aku tidak mau mempunyai anak angkat. Ya penasihat, saya juga tidak setuju kalau mempunyai anak-anak. Buat kami, anak-anak itu jauh lebih baik daripada anak-anak. Jangan kita, jangan bersedih terus. Kanda akan bisa jauh lebih baik lagi. Kanda untuk diperlukan untuk betapa agar kita dapat dikaruniai seorang anak. Baiklah Kanda, jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah, Kanda harus berhati-hati di sana. Pergilah Prabu Suwartalaya ke hutan untuk bertapa. Sang Prabu berjalan jauh memasuki hutan belantara. Ia mencari tempat yang sunyi untuk memohon kepada Sang Pencipta agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Putri kita cantik ya, Dinda, dan kelihatan sangat lucu. Iya Kanda, akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Ya Dinda, bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Dinda setuju saja Kanda. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Ia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Walaupun begitu, baik Prabu Suwartalaya, Ratu Purbamana, rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, Putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Ampun Baginda, ini hadiah dari rakyat untuk sang putri Baginda. Mereka turut bersuka cita dan mengucapkan selamat untuk sang putri. Benar Baginda, mereka mengucapkan selamat untuk Putri Baginda. Terima kasih. Mbak, tolong buatkan kalung emas ini untuk ibu. Ahli
perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin. Dengan sepenuh hati, ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di area istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamenah datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Kalung yang indah pun rusak, emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut, tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba Ratu Purbamenah menangis melihat perilaku putrinya. Rakyat pun ikut menangis melihat Ratu Purbamenah menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata hingga istana basah oleh air mata mereka. Wah, cantik sekali ya putri dari Prabu Swartalaya. Iya, jadi melihatnya. Putriku bilang ini hari ini hari ulang tahun, saya berikan kalung ini untukmu. Ini pemberian dari masyarakat penjuru negeri. Pakailah kalung ini. Nah, kalung apa ini? Kalung ini jelek sekali. Aku tidak mau memakainya. Tiba-tiba muncul mata air di halaman istana. Airnya keluar sangat deras, yang makin lama makin banyak. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga.